Selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang garis dan sudut, materi kelas 7 semester 2. Kita bahas satu persatu, mulai dari garis. Perbedaan antara garis dan sinar garis. Perbedaannya adalah garis tidak memiliki ujung atau pangkal, sedangkan sinar garis memiliki ujung atau pangkal. Yang kedua, hubungan antara dua garis. Hubungan antara dua garis ada 4: sejajar, berpotongan, berhimpit, dan bersilangan. Yang pertama, sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut jika diperpanjang tidak akan pernah bertemu, tetapi masih terletak dalam satu bidang datar. Yang kedua, berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan memiliki satu titik potong. Yang ketiga, berhimpit. Dua garis dikatakan berhimpit apabila garis-garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga terlihat sebagai satu garis lurus saja. Yang keempat adalah bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak mungkin berada pada satu bidang datar. Garis-garis yang bersilangan tidak akan sejajar maupun berpotongan bila diperpanjang. Dari hubungan antara dua garis tersebut, contoh-contohnya bisa kita lihat di kubus berikut. Di kubus A, B, C, D, E, F, G, H terdapat 3 hubungan antara dua garis. Yang pertama adalah pasangan garis sejajar. Mana saja sih yang kita sebut dengan garis sejajar? Garis sejajar, pasangan garis sejajar adalah garis HD dengan CG, dengan BF, dan juga dengan AE. Pasangan garis sejajar lainnya adalah DC, HG, EF, dan juga AB. Dan contoh lainnya lagi adalah garis BC sejajar dengan garis FG, sejajar dengan garis EH, dan juga sejajar dengan garis AD. Yang kedua, pasangan garis berpotongan. Pasangan garis berpotongan contohnya adalah GC berpotongan dengan BC, GC juga berpotongan dengan CD, GF, dan juga GH. Dan garis berpotongan lainnya contohnya adalah HD berpotongan dengan HG, DC, DA, dan juga HE. Dan masih banyak contoh pasangan garis berpotongan yang bisa kita temukan di kubus ini. Contoh yang ketiga adalah pasangan garis bersilangan. Tadi sudah dikatakan bahwa garis bersilangan adalah garis yang jika diperpanjang tidak akan bertemu dan tidak berada pada satu bidang datar. Pasangan garis bersilangan pada kubus ini adalah HG bersilangan dengan FB, CB bersilangan dengan EA, AD bersilangan dengan FB, DC bersilangan dengan EA. Kita lanjut ke sudut. Pertama, pengertian sudut itu sendiri. Sudut dibentuk oleh dua sinar garis yang bersekutu titik pangkalnya. Titik pangkal itu disebut titik sudut. Jadi pada sudut AOB, O adalah sebagai titik sudut dan garis OB dan OA sebagai kaki sudut. Sedangkan besar sudut dan ini adalah besar sudut. Yang kedua, jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut ada 5. Yang pertama, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut refleks, dan sudut lurus. Pertama, sudut lancip. Sudut lancip besarnya antara 0 dan 90 derajat. Contohnya seperti ini. Yang kedua, sudut siku-siku.
Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya pasti 90 derajat. Contohnya adalah sudut-sudut berikut. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Contohnya adalah sudut-sudut berikut. Dan selanjutnya sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Contohnya seperti sudut-sudut yang sudah saya gambarkan berikut. Dan yang terakhir adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Contohnya adalah sudut-sudut seperti berikut. Lanjut yang ketiga, hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut itu ada 3. Yang pertama, sudut berpelurus. Sudut berpelurus disebut juga suplemen. Pengertian dari sudut berpelurus adalah seperti berikut. Dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah besar sudut keduanya 180 derajat. Seperti pada gambar berikut. Jika alfa ditambah dengan beta akan menghasilkan sudut yang besarnya 180 derajat. Yang berikutnya adalah sudut berpeniku. Sudut berpeniku disebut juga komplement. Pengertian dari sudut berpeniku adalah dua sudut dikatakan berpeniku jika jumlah besar sudut keduanya atau lebih adalah 90 derajat. Contohnya adalah gambar berikut. Alfa ditambah beta sama dengan 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Dua sudut akan dikatakan saling bertolak belakang jika kaki-kaki dua sudut tersebut membentuk dua pasang sinar garis yang berlawanan arah. Dua sudut yang saling bertolak belakang mempunyai besar yang sama, sehingga alfa sama dengan beta. Yang keempat, hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Hubungan ini ada 5. Yang pertama sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, dan juga luar sepihak. Pengertian sehadap. Sudut-sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis. Selanjutnya adalah dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan adalah sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Luar berseberangan. Sudut-sudut luar berseberangan adalah sudut-sudut yang terletak di luar dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Yang keempat, dalam sepihak. Sudut-sudut dalam sepihak adalah sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Yang terakhir adalah luar sepihak. Sudut-sudut luar sepihak adalah sudut-sudut yang terletak di luar dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Kita memiliki catatan di sini ya. Besar sudut yang sehadap pasti sama besar dengan pasangannya. Yang kedua, besar sudut berseberangan sama besar dengan pasangannya, baik dalam berseberangan maupun luar berseberangan. Yang terakhir, besar sudut sepihak akan berjumlah 180 derajat jika dijumlah dengan pasangannya. Kita bisa lihat contoh sudut sehadap dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak, dan pasangan sudut bertolak belakang di sini. Contoh pasangan sudut sehadap adalah sudut A1 dengan sudut B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, dan A4 dengan B4. Selanjutnya, contoh pasangan sudut dalam berseberangan adalah A4 dengan B2 dan juga A3 dengan B1. Selanjutnya adalah contoh pasangan sudut luar berseberangan. Yang pertama adalah A1 dengan B3 dan juga
juga A2 dengan B4. Lanjut, pasangan sudut dalam sepihak. Contohnya adalah A4 dengan B1 dan juga A3 dengan B2. Selanjutnya, pasangan sudut luar sepihak. Pasangan sudut luar sepihak adalah A1 dengan B4 dan juga A2 dengan B3. Terakhir adalah pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Contohnya adalah sudut A1 dengan sudut A3, sudut A2 dengan sudut A4, sudut B1 dengan sudut B3, dan juga sudut B2 dengan sudut B4. Kita masuk ke latihan soal. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Besar peluru sudut PQR adalah. Oke, kita lihat dulu sudut PQR. Peluru sudut PQR adalah sudut RQS. Jadi pembahasan. Kita masuk ke pembahasan. Langkah pertama, kita cari dulu X besar X-nya. Sudut PQR ditambah dengan sudut RQS sama dengan 180 derajat. 3X ditambah 15 derajat ditambah 2X ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga bisa dijumlah 5X ditambah 25 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga menghasilkan 5X sama dengan 155 derajat, yang dihasilkan dari pengurangan antara 180 derajat dengan 25 derajat, dan akan menghasilkan X sama dengan 31 dari pembagian 155 yang dibagi dengan 5. Langkah 2 tadi sudah kita lakukan, mencari pelurus dari sudut PQR yaitu RQS, dan langkah ketiga adalah memasukkan besar dari sudut RQS. Besar sudutnya adalah 2X ditambah 10 derajat, sehingga menjadi 2 dikali 31 derajat ditambah 10 derajat. Ingat, pada seperti ini perkalian didahulukan, sehingga 2 kali 31 derajat sama dengan 62 derajat. Lalu ditambah 10 derajat menghasilkan 72 derajat, sehingga besar peluru sudut PQR adalah C, 72 derajat. Lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 yang ditanyakan adalah besar X ditambah Y. Oke, kita masuk pembahasan selanjutnya. Langkah pertama, jika ada soal seperti ini, sudut ini bisa kita pindah ke sini. Jadi 2X tambah 5, di sini juga 2X ditambah 5 derajat. Sehingga bisa kita masukkan. Kita lanjut ke latihan soal. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Besar peluru sudut PQR adalah. Oke, pertama kita lihat sudut PQR. Pelurus dari sudut PQR adalah sudut RQS. Kita masuk ke pembahasan. Langkah pertama, sudut PQR ditambah sudut RQS sama dengan 180 derajat. Karena besar satu sudut berpelurus adalah 180 derajat. Kita masukkan besar sudut PQR dan sudut RQS, yaitu 3X ditambah 15 derajat dan juga 2X ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Lalu kita jumlah 5X ditambah 25 derajat sama dengan 180 derajat, sehingga 5X sama dengan 155 derajat yang dihasilkan dari pengurangan antara 180 derajat dengan 25 derajat. Lalu X sama dengan 30 derajat yang dihasilkan dari 155 dibagi 5, sehingga sudah kita temukan X sama dengan 31 derajat. Langkah kedua, kita mencari pelurus dari PQR yang sudah kita lakukan tadi, yaitu sudut RQS. Lalu kita masuk ke langkah terakhir, kita cari besar dari sudut RQS. Kita masukkan dulu, yaitu 2X ditambah 10 derajat. Lalu kita masukkan
2 dikali 31 derajat ditambah 10 derajat. Lalu kita kerjakan pengalihannya dulu, yaitu 62 derajat ditambah 10 derajat sama dengan 72 derajat, sehingga jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 2. Pada soal seperti ini, besar sudut ini bisa kita pindah-pindah sesuai dengan 4 dan pasangannya. Contohnya ini bisa kita pindah ke sini karena dia sehadap. Ini bisa kita pindah ke sini karena sehadap juga, dan ini juga bisa kita pindah ke sini karena dia sehadap. Oke, mari kita pindahkan ini ke sini. Jika seperti ini, kita masuk ke pembahasan. Langkah pertama dari pembahasan berikut, kita mencari besar Y. Karena Y diketahui ada 2, sehingga Y ditambah 8 derajat ditambah 3Y 24 derajat sama dengan 180 derajat. 4Y dikurangi 16 derajat sama dengan 180 derajat. 4Y sama dengan 196 derajat, sehingga Y sama dengan 49 derajat. Oke, kita masuk ke langkah 2. Langkah kedua, kita cari sudut-sudut yang bertolak belakang, yaitu Y plus 8 bertolak belakang dengan 2X plus 5, sehingga bisa kita masukkan Y plus 8 sama dengan 2X plus 5. Kita masukkan Y-nya, 49 derajat ditambah 8 derajat sama dengan 2X plus 5 derajat, sehingga bisa kita jumlahkan 57 derajat sama dengan 2X plus 5. Kita pindah ke sisi sebelah sini, sehingga X menjadi 26 derajat. Kita masuk ke langkah ketiga. Kita jumlahkan X dengan Y. Besar X dan Y kita masukkan dulu, 26 derajat ditambah 49 derajat dapat menghasilkan angka 75 derajat, sehingga jawabannya adalah D. Lanjut ke soal yang ketiga. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Besar penyiku dari sudut BOA adalah, pertama kita lihat dulu sudut BOA. Kita cari penyiku dari sudut BOA. Penyiku dari sudut BOA adalah sudut BOC. Jika sudah diketahui seperti ini, kita masuk ke langkah nomor 2. Langkah nomor 2, kita mencari besar X-nya. Kalau penyiku jumlah 1 derajat ini kan 90 derajat, jadi bisa kita masukkan 5X ditambah 4 derajat ditambah 6X min 2 derajat sama dengan 90 derajat. Lanjut kita akumulasikan, 11X plus 2 derajat sama dengan 90 derajat, sehingga 11X sama dengan 90 derajat min 2 derajat, sehingga 11X sama dengan 8 derajat. Jadi bisa kita hitung X sama dengan 8 derajat, hasil dari pembagian antara 88 derajat dengan 11. Kita masuk ke langkah 3. Jika sudah diketahui tadi penyiku dari sudut BOA adalah sudut BOC, tinggal kita cari besar dari sudut BOC. Sudut BOC kita masukkan dulu, yaitu 6X min 2 derajat. Kita
Kita masukkan X-nya, 6 dikali 8 min 2 derajat. Kita kerjakan perkaliannya dulu, yaitu menghasilkan angka 48 derajat. Lalu kita lanjutkan min 2 derajat sama dengan 46 derajat, sehingga jawabannya adalah A. Sekian dulu pembahasan dari garis dan sudut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih.